Permisi Pak. Ya, masuk. Pagi Pak. Ya, pagi. Ngobrol dulu ya Pak ya. Iya, boleh. Ngomongin apa tuh? Jadi gini Pak, perusahaan kita itu kan udah lama nggak hiring orang. Ya. Terus kalau saya lihat tuh karyawan-karyawan di perusahaan kita tuh udah mulai pada senior Pak. Bapak nggak ada training buat mau memperbaiki karyawannya Pak? Ide bagus sih. Tapi kalau menurut saya dengan saran kayak gitu mungkin masih bisa next time ya, karena karyawan-karyawan kita masih punya di perusahaan kita itu masih bisa memberikan respon positif dan memberikan dampak yang positif di perusahaan. Tidak apa gitu Pak, tapi coba dipertimbangkan lagi dulu Pak. Oke, nanti saya pertimbangkan lagi. Terima kasih. Ya. Yakin gak mau karyawan baru? Aki, Iya, Anis. Jadi gini, tadi ada karyawan buang sampah sembarangan. oh iya, aku nggak sampai berapa ya kok. Aku nggak sih menaruh ke sini. Iya. Buat jadi aman. Iya sih, sebenarnya perusahaan kita kan mau menjadi perusahaan yang sustainability. Jadi, Kita aja juga berperan penting kan. ya sih. Lihat deh, lingkungan kita kalau banget jadi nggak nyaman deh. Sudah kita ambil dulu aja sampahnya. Oke, bagus, ide bagus tuh. Ah. Gini kan enak dilihat, lingkungannya jadi makin hijau. Ya, Udah kita kemana yuk? Ya, masuk. Selamat pagi Ibu. Jadi karena untuk peluncuran untuk besok, apakah kita bisa berbincang bersama untuk Dunik? Iya boleh, silakan. Terima kasih Bu. Ya, apa yang ingin kalian bicarakan? Ya, jadi gini Bu, berhubung kita besok akan melakukan peluncuran batu, dan batu kita kan udah berubah dari plastik jadi tambah nih. Jadi dari kami di pemasaran ingin merekomendasikan menggunakan strategi pemasaran green marketing. Jadi kita bakal menggunakan elemen-elemen sustainability yang mendukung penggunaan tambah tersebut. Bagaimana menurut Ibu? Oke, boleh, saya setuju dengan rencana kalian. tapi menurut saya Bu, perusahaan ini menjadi tantangan dalam green marketing. Karena perusahaan kayaknya belum sadar tentang sustainability. Nah, benar banget Bu, itu tuh jadi keresahan bagi divisi kami karena akan sulit mengemaskan produk yang berubah dari unsustainability jadi sustainability. Kayak gitu sih Bu. Buat Ibu ada saran nggak sih Bu? Oke, besok kita bakal bahas di rapat bulanan. Jadi besok kita akan bahas dengan CEO dan manajer dari divisi lain. Gitu. Kira-kira bisa menjadi kesepakatan nggak ya Bu? Karena ini benar-benar diminta gini. Semoga bisa, besok bakal kita bahas. Ya, makasih ya Bu. Ya. Kalau gitu, kita permisi ya Bu. Makasih ya. Makasih Bu. Kayaknya benar sih, sustainability di perusahaan ini kurang baik. Jadi semoga besok bisa dapat hasil kesepakatan yang bagus untuk perusahaan ini. Kita harus berhasil buat proyek ini. Oke, semangat, kita pasti bisa. Ya ini. Halo
agendakan rapat bulanan kita. Mungkin ada yang mau dibahas dulu. Ya, saya ingin memberitahukan bahwa pada rapat bulan ini divisi kami akan membahas suatu peluncuran produk. Itu peluncuran produk untuk malam ini. Ya. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu Bapak sekalian. Jadi dari kami tim divisi pemasaran kembali masuk proses plan untuk produksi pemasaran pada kali ini. Nah, jadi kami menganggap supaya industri sustainability today is a common potential among our future. Jadi kita tahu bahwa perusahaan sudah berdiri selama 8 tahun dan kita tahu bahwa visinya adalah menjadi yang terbaik di region ini. Namun nyatanya saat ini perusahaan pada berbangun dan kita nggak cuma stay di sini aja, tapi banyak perusahaan berbangun mencapai sesuatu yang jadi kesadaran saat ini. Nah, kesadaran saat ini adalah mengenai sustainability. Nah, bagaimana cara kita supaya kita bisa mencapai goal itu dengan berubah? Jadi visi kami pemasaran yang menggunakan suatu konsep green marketing dalam peluncuran produk malam ini supaya kita bisa menimbulkan kesadaran baik dari para konsumennya. Dan itu juga bisa menjadi sesuatu yang baik dan apa yang penting bagi perusahaan kita. Nah, selama ini kita selalu memasarkan produk kita berupa kemasan plastik. Nah, sekarang kita yang juga menjadi tumbler. Kenapa sih kita menggunakan tumbler? Memang biayanya mahal. Namun ini bisa menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Jadi tumbler ini terbuat dari bahan yang menjadi daur ulang, jadi bisa menggunakan sampah yang ada dan bisa diolah dan digunakan secara terus-menerus. Ya, selanjutnya di slide 4 ini ada sustainable investment, often considered long-term investment with both environmental and economic sustainability benefit. Pada awalnya, perusahaan mungkin menghadapi biaya signifikan mengadopsi praktik berkelanjutan seperti inovasi teknologi hijau, perubahan desain produk, dan penyelesaian rantai pasok. Selama periode penyelesaian, pasti biaya produksi tetap tinggi karena perusahaan beradaptasi dengan perubahan, termasuk pelatihan karyawan dan penyelesaian proses produksi. Namun seiring waktu, integrasi praktik berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi melalui penggunaan energi yang lebih efisien, bahan baku yang lebih hemat, dan strategi rantai pasok yang berkelanjutan. Pada akhirnya, perusahaan dapat merasakan penghematan jangka panjang, menciptakan model bisnis yang lebih tahan lama dan biaya operasional yang lebih rendah. Next. Di slide ini, selain itu divisi pemasaran juga memiliki prioritas untuk mengurangi jejak karbon dengan berbagai langkah, termasuk investasi dalam sumber energi terbarukan, teknologi hemat, dan penerapan praktik berkelanjutan di seluruh rantai pasok. Upaya termasuk mengganti penggunaan botol plastik dengan tumbler, mengoptimalkan penggunaan AC dan lampu, serta mengurangi percetakan yang berlebihan. Dalam praktik operasional, perusahaan menanggapi masalah limbah plastik dengan mencari alternatif kemasan ramah lingkungan dan menerapkan program daur ulang untuk mengurangi sampah plastik. Selain itu, dengan adanya perubahan juga harus disertai dengan perlakuan yang adil terhadap karyawan, termasuk upaya yang adil dan kondisi kerja yang aman, sambil berinvestasi dalam masyarakat setempat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi kesejahteraan umum di wilayah operasional. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, itu ada benefit of sustainable living dari perusahaan dalam jangka panjang. Yang pertama adalah reputation. Kenapa sih bisa mempengaruhi reputasi perusahaan? Karena kan kita melakukan suatu dampak yang positif bagi perusahaan. Tentunya konsumen juga bisa memandang sebagai hal yang baik dan bisa mendukung untuk keberlangsungan dari dunia ini. Dan tentunya dari respon positif tersebut bisa meningkatkan reputasi dari perusahaan tersebut. Dari reputasi yang meningkat, tapi bisa mendorong para karyawan untuk melakukan diferensiasi produk, bisa memicu pada market leadership. Dari inovasi yang ada di diferensiasi produk tersebut, mungkin kita bisa menciptakan sesuatu yang karena dimiliki oleh para pengusaha-pengusaha lainnya. Dan itu, dan kita bisa berhasil melakukannya, tentunya itu bisa menjadi dampak yang baik bagi perusahaan kita. Jadi kita bisa menjadi suatu contoh yang baik bagi perusahaan-perusahaan lain, khususnya di region kita. Dan itu sudah selaras dengan visi yang kita terapkan. Oke,
Itu saja prestasi dari divisi pemasaran. Apakah ada yang ingin bertanya atau dibahas lebih lanjut? Mungkin sebelumnya di sini saya akan mengapresiasi dulu terhadap divisi pemasaran karena proses yang ditampilkan itu sudah cukup menarik menurut saya, tapi ada beberapa faktor yang ingin saya pertimbangkan terlebih dahulu. Mungkin itu yang pertama, apakah dengan peluncuran produk ini itu dapat menarik minat masyarakat untuk membeli produk kita. Terus untuk poin kedua, apakah dengan peluncuran produk ini dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan kita? Oke, sekian pertanyaan dari saya. Silakan boleh dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi menurut divisi kami tentunya bakal bisa meningkatkan minat dari konsumen. Kenapa? Karena zaman sekarang ini banyak konsumen yang sudah sadar mulai sustainability. Dan kalau misalnya kita mendukung apa yang menjadi kesadaran konsumen, tentunya itu bisa meningkatkan minat mereka. Dan jarang juga kan di daerah kita kayak banyak yang menggunakan produk-produk tumbler. Kebanyakan juga masih menggunakan kaleng ataupun juga plastik. Kayak gitu sih Pak. Dan kembali lagi, apakah itu bisa meningkatkan pendapatan? Tentunya bisa. Reputasi yang baik dari suatu perusahaan tentunya bisa meningkatkan pendapatan. Ketika minat konsumen ada, maka permintaan akan bertambah, pengeluaran juga bisa diminimalisir dan tentunya bisa meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Gitu sih Pak. Ya, apakah sudah menjawab Pak? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup sih. Mungkin dari manajer-manajer lain ada tanggapan tambahan? Jadi saya ada tambahan sedikit ya. Salah satu keresahan dari divisi kami yaitu pemasaran ini, kami sering melihat ada banyak karyawan yang membuang sampah sembarangan dan juga tidak mematikan lampu saat selesai bekerja. Seperti itu. Setidaknya kami ini telah menyarankan untuk melakukan adanya sustainable. Nah, kalau dari divisi kalian sendiri aja masih belum sustain, terus gimana nanti kalian mau jalanin produk ini, launching produk ini? Oleh karena itu makanya kita membahasnya di rapat ini supaya dengan adanya biaya-biaya yang mungkin muncul itu bisa mendorong para karyawan untuk melakukan pelatihan atau pengembangan. Dan kami juga minta selaku Bapak sebagai manajer HRD bisa melakukan seleksi karyawan yang bisa diharapkan mereka memiliki kesadaran mengenai sustainability. Jadi ketika mereka masuk, kita nggak perlu melakukan pelatihan-pelatihan yang mungkin memboroskan uang, namun juga langsung pada pengembangan pada proyek-proyek yang ada. Itu sih. Oke, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Bapak Ariandi tadi mengenai desain produk itu, kira-kira apakah desain produknya bisa diterima di masyarakat ataukah tidak? Yang kedua itu adalah tentang penggunaan tumbler sebagai produk pengganti dari botol plastik yang sudah ada. Tadi seperti yang dimention oleh presenter, penggunaan tumbler lebih sustainable dari kaleng. Sepengetahuan saya, selain sustainable juga kaleng, biaya produksinya juga jauh lebih murah daripada tumbler, dan kalau kaleng lebih mudah di recycle dibanding dengan tumbler. Mungkin bisa dijawab. Oke, tadi itu yang pertama kaleng ya. Kalau kaleng itu sebenarnya menurut kami itu bisa menjadi produk yang kurang efisien karena kalau tumbler itu bisa dibawa kemana aja. Tinggal dibawa pulang, dicuci, bisa dibawa lagi. Kalau kaleng habis minum dibuang, jadi itu nggak efisien. Dan kami dari tim marketing ingin menerapkan suatu pemasaran 3R yang menekankan 3R kepada konsumen, reduce, reuse, dan recycle. Memang harganya lebih murah dibanding tumbler, tapi prospek untuk jangka panjangnya tumbler memiliki suatu efisiensi yang lebih tinggi dibanding kaleng. Dan terkait dengan desain, mungkin kita akan bicara pada unit operasi. Apakah sudah dijawab, Bapak? Oke, kemudian di situ kan ada tertulis untuk menjadi market leadership. Itu gimana caranya kalian bisa menjadi market leadership, sedangkan kayak tadi yang Ibu Teresa udah bilang sendiri bahwa dari divisi kalian sendiri itu belum melakukan sustainability. Tentunya ini memerlukan kolaborasi ya antara pemasaran juga dengan SDM.
di mana SDM juga bisa menyediakan suatu layanan edukasi bagi kami agar kami itu bisa semakin sadar mengenai apa sih itu sustainability, bagaimana kita membangun kebiasaan-kebiasaan positif di lingkungan perusahaan sehingga akhirnya bisa menciptakan suatu lingkungan yang nyaman, aman, dan enak untuk bekerja. Contohnya dengan menerapkan kebiasaan barang yang tadi kita buat itu di dalam lingkungan karyawan. Jadi kayak nanti nggak bakal kolaborasi lagi, tapi udah bakal kamu sendiri, jadi nggak risiko utama aja gitu sih. Jadi kita berkolaborasi dengan divisi Bapak untuk mengadakan edukasi atau seminar yang bisa membangun pengetahuan dan kepribadian dari karyawan-karyawan tersebut. Apakah semuanya? Baik, udah. Oke, sebelumnya mungkin karena diskusi kita masih panjang, boleh dilanjutkan dulu. Oke, mungkin di sini saya ingin mengajukan pertanyaan lagi mengenai ide peluncuran produk tersebut. Mengenai apakah dari divisi pemasaran sendiri sudah mempunyai target pasar yang target pasar ya khususnya konsumen sekitar dan konsumen daerah di sekitar kita ya Pak, supaya nanti kita ketika kita keluar kita bisa melihat para masyarakat menggunakan produk yang kita buat, dan target utamanya pasti seluruh kalangan masyarakat karena harga yang kita tawarkan juga terjangkau sekitar 60 sampai 80 ribu, terus juga desainnya juga menarik, jadi mahasiswa atau pelajar ataupun orang tua pun juga bisa menggunakan. mungkin ada tambahan dari manajer lain? Saya sudah. Saya ada tambahan sedikit dari kata Anissa. Kita tuh harus memulai dari lingkungan sekitar dulu. Nah, jika lingkungan sekitar sudah benar-benar sustain, baru kita akan mencoba produk keluar ya. Gitu. Ini dari Oki ada yang mau ditambah? Sepertinya tidak ada. Oke Pak, saya ingin bertanya untuk terkait peluncuran produk apakah bisa malam ini atau gimana ya Pak? Mungkin kalau dari saya sendiri untuk peluncuran produk ini kalau bisa jangan dilakukan di malam ini. Kita harus masih banyak melakukan pertimbangan lagi seperti dari divisi SR dan pemasaran dan divisi-divisi lain. Kita harus berunding lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih mutlak lagi agar bisa perusahaan dapat menghasilkan pendapatan yang benar-benar menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian kalau dari sisi HR sendiri, kayak yang tadi saudara Vanessa udah bilang, kalau dari divisi HR belum melakukan briefing atau penyuluhan lagi kepada seluruh karyawan untuk melakukan sustain gitu. Dari divisi marketing mungkin ada yang bertambah? Tidak ada yang bertambah lagi. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih rekan-rekan saya yang sudah menghadiri rapat bulan kali ini. Hasil dari rapat ini akan saya pertimbangkan terlebih dahulu hasilnya dan akan kita bahas lagi di next rapat bulan depan. Mungkin cukup sekian rapat dari kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Apa sih sustainable? Kayak nggak penting banget sih. Ya, masuk. Boleh saya duduk? Ya, silakan. Oke, ada keperluan apa? Jadi gini Bu, saya ingin bertanya tentang koordinasi peluncuran produk. Oke. Bagaimana langkah selanjutnya? Oke, menurut saya itu lumayan cukup sulit. Nanti kita akan mencoba meyakinkan lebih lanjut ya kepada CEO dan manajer lain. Baik Bu. Nanti saya akan beritahu lagi atau menginformasikan lagi tentang kesepakatan yang akan diberikan.
itu. Nanti saya akan memberitahu rekan saya. Terima kasih. Oke Pak, bagaimana Pak? Kami dari marketing udah paham banget. Gimana hasil kesepakatan Bapak? Apakah setuju untuk menerapkan sistem ini? Ya dari HR juga udah mempersiapkan karyawannya juga, kita udah melakukan penyuluhan dan melakukan briefing, udah prepare juga beberapa fasilitas yang menunjang buat karyawan melakukan sustainable ini. Kalau ada Bapak, gimana? Oke, mungkin setelah melihat dari keputusan kalian manajer, mungkin saya dapat mengambil keputusan perusahaan kita akan melakukan sustainable dan melanjutkan produk kita dan meluncurkan produk. Baik, sudah tidak ada tambahan. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kiranya perusahaan yang sudah saya pimpin dari nol hingga sekarang dapat menjadi yang terbaik di daerah ini. Nggak nyangka ya, dengan menerapkan sustainability, perusahaan bisa bergerak sampai sejauh ini.